NIM. Perkenalkan, nama saya Laura Dwi Ramadhani dengan NIM akhir 100. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari dengan NIM 22. Perkenalkan, nama saya Margareta dengan NIM 125. Perkenalkan, nama saya Desveda Nadya dengan NIM akhir 118. Sini kami akan menjelaskan tentang ADM. Pengertiannya akan dijelaskan oleh Ulen. Baik, pertama-tama di sini ada pengertian dari ADM atau ADD drop multiplexing. ADM adalah teknik multiplexing yang memungkinkan penambahan ADD dan pengambilan drop sebagai sinyal dari aliran data utama tanpa harus memecah saluran multiplex. Teknik ini biasanya digunakan dalam sistem transmisi SDH atau SONET yang banyak dipakai pada jaringan serat optik. Intinya, cara untuk mengambil dan menambahkan sinyal tertentu dari ke aliran data besar sementara sinyal lainnya tetap diteruskan. Selanjutnya ada prinsip kerja dari ADM. Prinsip kerja dari ADM didasarkan pada kemampuan untuk mengambil drop sinyal tertentu dari satu aliran data digital yang besar dan menambahkan ADD sinyal terbaru ke dalam aliran tersebut tanpa harus memecah seluruh sinyal multiplex. Artinya ADM ini bisa mengakses sebagian kecil dari sinyal yang sedang lewat di jalur utama dan memperbaruinya secara lokal tanpa mengganggu keseluruhan transmisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Gambar diagram ADM yang dimana ini inputnya sinyal masuk dari sebelah kiri sinyal data gabungan masuk ke sistem ADM-nya. Sinyal ini berisi banyak informasi dari berbagai sumber, misalnya beberapa kotak atau satelit transmisi. Kedua ada demos, ini komponen memisahkan sinyal gabungan menjadi beberapa sinyal individu. Lanjut ke drop atau local user. Nah, jalur drop ini menunjukkan sinyal sudah dipisahkan oleh demos. Jadi bagian ini seperti menyangkut penumpang. Lalu local input. Di sisi lain, penggunaan local ini juga bisa mengingat sinyal baru ke jaringan dari local input. Ini seperti penumpang baru yang naik ke jalur utama. Lalu ada nodes. Komponen ini menggabungkan kembali sinyal-sinyal yang masih diteruskan dari demos dengan sinyal baru dari local input. Dan terakhir ada output atau sinyal keluaran. Sinyal ini adalah aliran data baru yang sudah diperbarui, berisi data lama yang masih diteruskan, dan data baru dari penggunaan lokal. Selanjutnya ada contoh-contoh pengimplementasian. Dalam jaringan backbone optik, ADM ditempatkan di setiap kota besar, misal jalur dalam utama, Jakarta, Batam, Tanjung Pinang. Di Batam, ADM drop sinyal untuk penggunaan Batam, lalu add data dari Batam ke jalur menuju Tanjung Pinang. Digunakan juga di jaringan seluler untuk menghubungkan base transceiver station atau BTS dengan pusat jaringan BSC. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari ADD drop multiplexing. Yang pertama, kelebihannya dapat menambah
atau mengambil sinyal tanpa memecah seluruh aliran data. Yang kedua, meningkatkan efisiensi sistem transmisi SDH atau SONET. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu dalam pengelolaan jaringan besar. Keempat, fleksibel, mudah menyesuaikan kebutuhan pengguna lokal. Yang kelima, cocok untuk jaringan berlapis dan backbone optik. Selanjutnya, kekurangan dari ADD drop multiplexing. Yang pertama, terbatas pada teknologi SDH codec, yaitu kurang fleksibel di jaringan IP modern. Kedua, biaya awal perangkat cukup tinggi. Ketiga, konfigurasi sistem memerlukan teknisi ahli. Dan yang terakhir, kurang efisien dibanding teknologi modern seperti ROLADN. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Apa ada yang ingin bertanya? Kami Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sarani dengan NIM 03. Di sini saya ingin bertanya, apa dampak jika sistem ADM mengalami kesalahan dalam proses sinkronisasi sinyal? Apa dampak jika sistem ADM mengalami kesalahan dalam proses sinkronisasi sinyal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rami. Kesalahan sinkronisasi dapat menyebabkan sinyal salah ditafsirkan, tumpang tindih, atau bahkan hilang, terutama pada sistem digital seperti SDH, karena ADM bekerja dengan data multiplex yang sangat cepat. Keterlambatan kecil saja bisa mengacaukan urutan bit atau frame data. Dampaknya bisa berupa penurunan kualitas transmisi, data korup, hingga gagalnya komunikasi antar node. Oleh sebab itu, sistem ADM dilengkapi dengan mekanisme timing dan sinkronisasi presisi tinggi, atau biasanya dengan clock SDH atau SONET. Sudah cukup? Cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami minta maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.